Bab 6616. Begitu Hattori Hanzo selesai berbicara, para ninja yang menceritakan tentang samurai yang berlutut dan menyerahkan senjata mereka segera menggunakan pisau mereka untuk melumpuhkan samurai di sekitar mereka. Sementara ninja lainnya mengeluarkan shuriken berbentuk meteor dan dengan cepat melemparkannya ke semua sumber cahaya di lorong tersebut. Para ninja telah berlatih melempar anak panah selama bertahun-tahun, dan akurasi mereka bisa dikatakan 10 dari 10. Terdengar suara gemerisik di sekitar, dan seluruh lorong itu seketika diselimuti kegelapan. Pada saat itu, teriakan keras terdengar dari pintu masuk. Semuanya dengarkan perintah saya. Semua orang bergegas masuk dan membunuh wanita itu. Jika sudah dipastikan siapa yang membunuhnya setelah kasus ini selesai, Yamaguchi Gumi akan memberinya hadiah sebesar $100 juta AS. Yang lain juga bisa berbagi $100 juta AS lainnya. Jika belum dipastikan siapa yang membunuhnya, itu tidak penting. Kita semua berbagi $200 juta AS. $200 juta AS, saudara-saudara. Meskipun kami adalah kelompok pertama yang bergegas ke sini, kita akan berjuang dengan cepat dan setiap orang bisa mendapatkan setidaknya $1 juta AS. Para anggota Yamaguchi Gumi berteriak kegirangan dan bahkan bersiul. Beberapa orang sengaja berteriak dengan aksen yang sulit diucapkan seperti para gangster, bahwa mereka ingin membunuh tawana dengan kejam. Kemudian, terdengar langkah kaki ratusan orang dari kedua sisi. Bahkan lantainya pun berguncang. Namun, ketika mereka bergegas masuk, mereka mendapati bahwa koridor panjang di tengahnya sudah gelap gulita, dan mereka tidak bisa melihat tangan mereka sendiri di depan mereka. Pada saat itu, orang-orang yang bergegas ke depan tiba-tiba berteriak tanpa henti. Para ninja Iga telah mengambil tindakan. Sebelum musuh melihat mereka menembakkan shuriken beracun mereka. Dalam adegan ini, sejumlah besar shuriken ditembakkan secara beruntun, dengan efek seperti hujan jarum bunga pir. Dalam satu putaran, puluhan orang tewas secara langsung. Para anggota Yamaguchi Gumi di belakang berlarian dengan panik. Ketika para kaki tangan di depan terkena shuriken dan jatuh ke tanah, mereka juga tersandung dan jatuh ke tanah. Shuriken para ninja Iga tidak berhenti. Barisan pertama tertabrak dan jatuh, barisan kedua tersandung dan terbentur lagi, lalu baris ketiga tersandung dan terbentur lagi. Dalam sekejap, semua anggota Yamaguchi Gumi yang berada di barisan depan tewas. Mayat-mayat itu bertumpuk satu demi satu, menghalangi jalan ke depan. Para anggota Yamaguchi Gumi di belakang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka berteriak. "Cepat, gunakan senter!" Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di depan. Begitu dia selesai berbicara, si bodoh itu mengeluarkan ponselnya dan ingin menyalakan senter di ponselnya. Namun ketika layar ponsel menyala, dia telah menjadi kunang-kunang di kegelapan. sebelum dia sempat menyalakan senter, beberapa shuriken melesat ke arahnya. Dengan beberapa hisapan, beberapa orang yang kurang beruntung lainnya meninggal dunia. "Sial, Bakaya Luo, ada jebakan di depan!" Seseorang berteriak dalam kegelapan. Lalu orang lain berteriak, "Tidak, saudaraku yang di depan sudah meninggal." Mereka menyembunyikan senjata. Orang yang ingin menjadi kaya itu berteriak, Apa yang kamu takutkan? Serbu saja dan bunuh mereka dengan segala cara untuk mendapatkan hadiahnya. Jangan takut, saudara-saudara, majulah dengan berani. Sebelum pria itu selesai berbicara, eyeliner dimasukkan langsung ke kepalanya. Para ninja Iga tidak bisa menemukan musuh berdasarkan suara dan membunuh mereka dengan satu serangan, tetapi Charlie bisa. Lingkungan yang gelap itu seperti siang hari baginya, dan segala hal tentang musuh berada di bawah kendalinya. Selain itu, kali ini Charlie tidak menyembunyikan kekuatannya seperti yang dilakukannya saat berhadapan dengan para samurai tadi. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyuntikkan eyeliner, sehingga eyeliner tersebut dapat menembus kepala lawan secara langsung, dari depan ke belakang. Saat eyeliner yang kuat itu menembus bagian belakang kepala lawan, inersia yang sangat besar itu juga menarik bagian belakang kepala lawan dari dalam keluar dan mematahkannya. Cairan hangat dan berbau serta benda padat yang lembut langsung terciprat ke seluruh kepala, dan wajah orang-orang di sekitar seperti semangka yang meledak. Seseorang berteriak, "Bakayaro, cairan lengket apa yang terciprat ke mulutku? Siapa sih yang lagi ngompol di jam segini?" Seseorang langsung berteriak histeris. Itu bukan ingus, itu Kameda, itu otak Kameda. Kameda ditembok di kepala. Bab 6617. Ketika seseorang meneriakkan kata otak, para gangster yang biasanya agresif dan garang
bertato dan menjulurkan lidah, semuanya muntah. Sebagian dari mereka pernah melakukan pembunuhan sebelumnya. Namun mereka mendapat dukungan dari Yamaguchi Gumi dan belum pernah mengalami bahaya nyata. Sekarang, dalam situasi di mana mereka tidak bisa maju maupun mundur, dengan otak bertebaran di wajah mereka, tak seorang pun bisa menjawab seruan mereka ke surga atau ke bumi. Dan bahkan tempat tergelap sekalipun terasa seperti api penyucian bagi mereka. Seseorang berteriak, "Tembak! Tembak! Siapapun yang ada di depan, tembak saja mereka." Jepang memiliki kontrol senjata yang ketat, tetapi untuk Yamaguchi Gumi, meskipun tidak mungkin bagi setiap orang untuk memiliki senjata api, selalu ada beberapa senjata ampuh yang disiapkan sebagai cadangan. Namun di Jepang, begitu sebuah senjata ditembakkan, alam akan menjadi sangat serius, jadi para gangster akan berusaha menghindari penggunaan senjata api jika mereka bisa membunuh orang dengan pisau. Namun sekarang sudah terlambat untuk mengendalikannya. Jika mereka tidak menembak, mereka mungkin mati tanpa alasan yang jelas. Maka para anggota yang membawa senjata api segera mengeluarkan senjata mereka. Namun, menentukan lokasi penembakan setelah mengeluarkan senjata adalah masalah lain. Di hadapan mereka gelap gulita, dan mereka tidak bisa melihat di mana musuh berada. Selain itu, beberapa barisan orang sudah berjatuhan di depan mereka, dan mayat-mayat itu ditumpuk satu demi satu, hampir seperti kawanan yang berlarian tak terkendali. Jika mereka menembak secara horizontal, mereka pasti akan mengenai tubuh mereka sendiri. Dan jika mereka mengangkat moncong senapan, mereka hanya bisa mengenai langit-langit. Kecuali jika mereka bisa memanjat ke tempat di mana mayat-mayat itu ditumpuk, cari titik tertinggi dari tumpukan tersebut, lalu tembak dari sana. Lalu, seseorang maju ke depan dengan pistol di tangannya, memanjat tumpukan mayat, dan mencoba membalikkan situasi dengan menembakkan beberapa tembakan secara membabi buta. Namun, ketika dia baru saja memanjat tubuh rekannya, Charlie menembaknya di kepala lagi. Dengan sekali hembusan, orang-orang di belakangnya merasakan embusan angin yang tiba-tiba, yang kemudian menyemburkan cairan berbau busuk, lengket, dan hangat, yang kemudian terciprat ke seluruh kepala dan wajah orang-orang di belakangnya. Semua orang sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas. Kali ini mereka sudah berpengalaman, dan tidak akan ada yang menyangka bahwa seseorang sedang mengusap hidungnya. Mereka semua tahu bahwa ini adalah campuran lain dari otak dan plasma darah saudara-saudara mereka. Seseorang berteriak, "Nakamura! Nakamura juga tertembak di kepala." Keputusasaan yang mendalam menyebar di antara kerumunan dalam sekejap. Saat ini, sebagian anggota geng tersebut telah mulai mundur. Pada awalnya, beberapa orang terakhir berbalik dan diam-diam pergi. Namun di luar dugaan, semakin banyak orang yang berhasil lolos. Ketiga orang-orang yang tertahan di depan melihat bahwa semua orang di belakang mereka telah melarikan diri. Mereka langsung panik dan merasa putus asa karena dibiarkan mati. Jadi, sekelompok orang itu berbalik dan berlari keluar seperti orang gila. Pada saat itu, ratusan orang berlari masuk dari luar pintu, dan seseorang masih berteriak, Saudara-saudara, cepatlah. Para bajingan Yamaguchi Gumi sialan itu sudah tiba sebelum kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan bunga rahasia itu. Jika tidak berhasil, bunuh saja mereka semua. Selama mereka dan Tawana sudah mati, bunga rahasia itu akan menjadi milik kita. Semua orang langsung berseru dengan lantang, bunuh mereka semua. Yamaguchi Gumi hampir saja melarikan diri, namun mereka tidak menyangka bahwa jalur pelarian mereka akan diblokir lagi. Ternyata, lampu-lampu di luar tidak rusak. Seseorang menyadari bahwa orang-orang dalam cahaya itu adalah anggota perkumpulan Inagawa. Lalu mereka berteriak lantang, "Saudara-saudara dari perkumpulan Inagawa, mundurlah dengan cepat. Ada jebakan di dalam. Ada penyergapan." Pria itu mengumpat, "Apakah kalian bajingan berhasil dan akan kembali untuk melaporkan kabar baik dan membiarkan bos kalian mengambil uang yang tersembunyi? Sialan, $1 miliar itu tidak boleh diambil olehmu." Setelah itu, dia berteriak kepada orang-orang di belakangnya, "Saudara-saudara, bunuh semua bajingan Yamaguchi Gumi ini. Selama kita memblokir tempat ini dan mencegah mereka pergi, lalu bunuh mereka semua. Uang tersembunyi senilai $1 miliar itu akan menjadi milik kita. Besok, Inagawa Kai kita akan menjadi geng nomor 1 di Jepang. Kalian semua, saudara-saudara, adalah pahlawan dalam pertempuran ini." Begitu kata-kata itu terucap, para adik laki-laki dari Inagawa Kai begitu bersemangat hingga beberapa di antaranya bahkan melepas baju mereka dan menepuk dada mereka untuk bertarung sampai mati dengan Yamaguchi Gumi. Para anggota Yamaguchi Gumi hampir pingsan. Mereka berada di sini untuk melarikan diri,
Jadi siapa yang peduli dengan uang tersembunyi atau tidak? Bab 6618. Saat ini, mereka hanya ingin segera keluar dari area belakang stadion untuk menghindari kecelakaan. Jika memungkinkan, mereka bahkan rela berlutut dengan satu lutut di kedua sisi untuk memberi jalan bagi Inagawa. Dan pada saat yang sama, mereka dapat melarikan diri. Maka, seorang anggota Yamaguchi Gumi berteriak, "Saudara-saudara Inagawa Kai, jika kamu ingin mendapatkan bunga yang tersembunyi, kami akan segera memberi jalan untuk Anda. Kami tidak punya permintaan lain, hanya ingin bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dan kamu bisa mengambil 10 miliar dolar AS. Dia mengira dirinya sangat tulus, namun masalahnya adalah orang-orang di Inagawa Kai sama sekali tidak mempercayainya. Anggota Inagawa Kai yang sebelumnya berteriak paling keras itu mencibir saat ini. "Bakayaro, apa kau benar-benar berpikir kita semua bodoh? Dengan banyaknya dari kalian yang datang berarti kalian telah berhasil. Ingin menipu kami? Tidak semudah itu. Saudara-saudara, bunuh mereka." Inagawa Kai tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Mereka merasa bahwa Yamaguchi Gumi datang selangkah lebih awal, dan dengan banyaknya orang yang datang, belum lagi 1 tawana, bahkan 10 tawana pun bisa terbunuh. Dalam kasus ini, bagaimana mungkin mereka membiarkan mereka pergi? Jadi, sekelompok orang seperti darah ayam mengayunkan pisau mereka ke arah Yamaguchi Gumi dan mencincang mereka. Yamaguchi Gumi awalnya adalah kelompok tentara yang kalah. Namun kini, di depan ada serigala dan binatang buas menakutkan yang wajah aslinya tak diketahui di baliknya. Jadi tidak perlu ada yang melakukan mobilisasi. Mereka semua bisa menyadari bahwa jalan untuk bertahan hidup ada di depan, bukan di belakang. Bertarung sampai mati dengan Inagawa Kai, peluang untuk selamat jelas jauh lebih besar daripada ditembak di kepala oleh pria tak dikenal dan kejam dari belakang. Maka, para prajurit Yamaguchi Gumi yang kalah seketika diliputi keinginan kuat untuk bertahan hidup, sambil memegang parang dan menyerbu ke depan. Mereka yang memiliki senjata tidak menunggu, karena di belakang mereka gelap gulita, dan mereka tidak tahu kemana harus menembak dengan senjata. Namun, bagian depannya berbeda. Cucu-cucu Inagawa Kai semuanya terpapar cahaya, dan mereka hanyalah target hidup. Lalu suara tembakan langsung terdengar. Suara tembakan terdengar riuh rendah untuk beberapa saat, dan Inagawa Kai yang bergegas ke garis depan telah gugur. Inagawa Kai tidak menyangka Yamaguchi Gumi akan menggunakan senjata api begitu mereka muncul. Dan karena marah, mereka langsung menggunakan mayat-mayat itu sebagai penghalang untuk mengeluarkan senjata dan melawan balik. Untuk beberapa saat, seluruh lorong itu dipenuhi dengan suara tembakan. Untungnya, kubahnya sangat besar, dan seluruh area belakang panggung merupakan area yang sepenuhnya terpisah. Selain itu, puluhan ribu orang dibiarkan berada di luar, yang sudah sangat berisik. Sistem suara di lokasi pertunjukan masih memutar lagu-lagu hits tawana sebagai musik latar bagi penonton yang meninggalkan panggung. Jadi, para penggemar yang masih belum puas itu tidak tahu bahwa ada tembakan dan darah mengalir di belakang panggung. Saat itu, Mitsui Yoshitaka tidak menyangka bahwa pertempuran akan pecah di luar. Sembari ia berusaha sekuat tenaga menghitung jumlah tembakan, dia menghitung dalam pikirannya berapa banyak orang yang telah meninggal malam ini. Namun, angka-angka dalam soal aritmatika ini berubah terlalu cepat, dan itu sangat sulit untuk dihitung. Dia merasa bahwa otaknya tidak lagi cukup mumpuni, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, korban jiwa akan mencapai angka 3 digit. Dia sangat khawatir sehingga tak kuasa menahan diri untuk berbisik kepada Charlie. "Tuan Wade, jika mereka terus meninggal seperti ini, saya khawatir saya benar-benar tidak sanggup menanganinya." Charlie berkata, "Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kamu tidak pergi berbicara dengan mereka dan meminta mereka untuk berhenti berkelahi?" Mitsui Yoshitaka menghela napas. "Oh, mungkin adegan ini akan lebih serius daripada perkelahian Tokyo yang dipentaskan oleh 3 keluarga besar Ito, Takahashi, dan Matsumoto terakhir kali. Ini hanyalah Tokyo Brawl Plus," Charlie berkata dengan santai. Jangan takut, apalagi Tokyo Brawl Plus. Bahkan jika menjadi Tokyo Brawl Ultra, tidak perlu khawatir. Semakin banyak orang yang meninggal, semakin baik bagi kita. Hanya ada satu jalan di sini, dan ratusan mayat menghalangi jalan itu. Bahkan jika seorang pembunuh bayaran profesional datang, dia hanya bisa menatap kosong. Lagi pula, semakin besar masalah yang mereka buat, semakin takut polisi. Pada saat itu, polisi pasti akan mengerahkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. An menggunakan cara-cara paling keras untuk menyelesaikan masalah besar ini. Ketika polisi telah mengendalikan situasi,
mereka pasti akan meminta para petinggi Yamaguchi-gumi dan Inagawa-kai untuk datang, dan kemudian mereka akan berada dalam masalah. Iya, Odo-san. Mitsui Shinmei juga mengingatkan. Orang-orang yang meninggal, kecuali para pembunuh paman, semuanya berasal dari Yamaguchi-gumi dan Inagawa-kai. Orang-orang mereka membuat keributan besar, polisi pasti akan melawan mereka sampai akhir. Artinya mereka sudah menyebabkan bencana besar. Jika Anda memberi tekanan lebih pada polisi, saya khawatir Yamaguchi-gumi dan Inagawa-kai tidak akan mampu pulih dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Mitsui Yoshitaka sangat gembira ketika mendengar hal ini. Ya, semua orang mati itu dikirim oleh mereka. Kenapa aku harus membersihkan pantat mereka? Biarkan mereka membersihkan saat waktunya tiba. Bab 6619. Ketika kepala polisi mengetahui dari Mitsui Yoshitaka bahwa ratusan pembunuh bayaran menyerang orang-orang di Dom dan ingin membunuh penyanyi top dunia Tawana Suit, matanya menjadi gelap dan dia dengan cepat bertanya, Tuan Mitsui, dapatkah Anda memberikan deskripsi rinci tentang situasi di tempat kejadian? Apakah ada korban jiwa? Mitsui Yoshitaka dihina oleh Charlie sepanjang malam, dan akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk melampiaskan kekesalannya. Dia berteriak ke telepon. Bagah, ratusan orang telah meninggal, dan kau masih bertanya padaku apakah ada korban jiwa? Aku beritahu kamu, jika kamu tidak segera datang, kau bisa menunggu untuk mengambil jenazah Nona Sweet dan aku. Orang yang bertanggung jawab gemetar ketakutan. Apa artinya mengalami ratusan korban jiwa? Serangan itu bisa didefinisikan sebagai serangan teroris di mana saja kan? Intinya adalah, kali ini berbeda dari bentrokan di Tokyo sebelumnya yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Meskipun banyak orang meninggal dalam kerusuhan terakhir di Tokyo, mayat-mayat bertebaran lebih banyak, dan para pembunuhnya pun berbeda. Keluarga Matsumoto membunuh pengawal keluarga Su dan keluarga Takahashi. Keluarga Takahashi membunuh banyak anak buah Ito Takehiko dan hampir membunuh Ito Takehiko sendiri. Adapun Ito Takehiko, dia selamat dan membunuh keluarga Takahashi. Keluarga Matsumoto dibantai, dan pembunuhnya adalah orang yang dibawa oleh keluarga Su dari Tiongkok. Para pembunuh ini ditangkap polisi saat mereka bersiap melarikan diri di bandara. Satu-satunya hal yang memalukan adalah Surwoli akhirnya berhasil melarikan diri. Polisi kemudian memperlakukan jenis kematian dan cedera ini sebagai kasus terpisah, jadi hal itu tidak menimbulkan kehebohan besar di kalangan masyarakat. Namun, menurut apa yang dikatakan Mitsui Yoshitaka kali ini, setidaknya ratusan orang tewas dan luka-luka, dan dia takut dia tidak akan bisa mempertahankan topi resminya. Jika Tawana meninggal di Tokyo, dia mungkin harus melakukan seppuku atau menggantung diri. Dengan tergesa-gesa, dia langsung berkata, Tuan Mitsui, mohon bersabar sedikit lebih lama. Kami akan mengerahkan seluruh pasukan polisi untuk pergi ke Dom untuk memberikan dukungan. Kemudian, puluhan helikopter polisi dari seluruh Tokyo segera lepas landas dan bergegas menuju Dom. Pada saat itu, kubah tersebut telah menjadi berantakan total. Baik Yamaguchi-gumi maupun Inagawa-kai sama-sama mengalami korban jiwa dalam baku tembak tersebut. Jadi, kedua belah pihak menggunakan mayat saudara-saudara itu untuk membangun benteng pertahanan sederhana. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap pihak lawan. Jadi, mereka hanya bisa menembakkan senjata dingin dari waktu ke waktu. Inagawa-kai juga menyadari bahwa mereka memiliki banyak kekurangan karena cahaya tersebut. Jadi mereka langsung bertindak habis-habisan, dan beberapa pria bersenjata mengangkat senjata mereka dan menghancurkan semua lampu. Akibatnya, kedua belah pihak berada dalam kegelapan pada waktu yang bersamaan. Yamaguchi-gumi kehilangan keunggulan dalam menembakkan senjata dingin, dan untuk sementara waktu, tidak ada harapan untuk menembus pertahanan tersebut. Jadi, mereka hanya bisa bersembunyi di balik mayat-mayat dan mengutuk Inagawa-kai karena tidak memiliki kemampuan bela diri. Mereka jelas sangat ingin mengungsi, dan mereka tidak mendapatkan bunga tersembunyi itu, tapi mereka sama sekali tidak mempercayainya. Apapun yang mereka katakan, mereka tetap tidak mempercayainya. Ketika situasi di dalam menemui jalan buntu, organisasi pembunuh paling misterius di Jepang, Aliansi Bluestone, yang terdiri dari tentara bayaran papan atas, juga telah mengirim orang ke kubah tersebut. Organisasi ini telah menerima perintah pembunuhan di jaringan bawah tanah selama bertahun-tahun. Selama uangnya cukup, tidak ada seorang pun yang tidak berani mereka bunuh. Ketika mereka menerima berita tentang uang tersembunyi sebesar $1 miliar AS, mereka segera mengerahkan semua anggota yang bersembunyi di Tokyo. 12 orang pertama yang tiba di kubah tersebut bersenjata lengkap.
Ketika mereka tiba di kubah itu, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Jika dilihat dari pintu masuk, di dalam gelap gulita. Namun suara tembakan dan makian terdengar terus-menerus, seolah-olah kedua kelompok itu berada dalam kebuntuan. Jadi, orang yang bertanggung jawab atas tim tersebut berkata kepada yang lain, "Kalian tunggu di luar pintu masuk. Aku akan menyelinap masuk duluan untuk melihat apa yang terjadi." Salah seorang dari mereka buru-buru berkata, "Kapten, situasi di dalam rumit dan ada suara tembakan. Mungkin berbahaya jika kamu masuk sendirian. Kenapa kita tidak masuk bersama saja?" "Tidak perlu," kata kapten dengan tenang. Karena terjadi kebuntuan di dalam, pasti orang-orang di luar yang harus berkonfrontasi dengan orang-orang di dalam. Orang-orang di luar sana menyimpan seluruh energi mereka di dalam, dan di dalamnya gelap gulita. Aku bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk menyelinap masuk sendirian, dan tidak akan ada yang memperhatikan saya. Lagi pula, saya punya kacamata penglihatan malam, jadi saya bisa memahami situasi di dalam terlebih dahulu. Lalu dia berkata kepada yang lain, Kita tidak dirugikan dalam hal jumlah. Oleh karena itu, kita tidak boleh bertindak gegabah. Setelah saya memahami situasinya dengan jelas, kita bisa masuk bersama. Semua orang menganggap analisis kapten itu masuk akal, jadi mereka tidak lagi keberatan. Kapten kemudian memberi perintah kepada mereka. "Kalian harus berhati-hati dan waspada. Jika ada yang datang, jangan sampai terlihat dan segera lapor ke saya. Setiap tindakan harus disetujui oleh saya. Apakah Anda mengerti?" Bab 6620. Kelompok pembunuh terlatih ini tidak gegabah seperti Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai. Dan semua orang memiliki disiplin organisasi yang sangat kuat. Jadi, mereka segera menggunakan isyarat untuk menunjukkan kepada kapten bahwa mereka benar-benar memahami persyaratannya. Jadi, sang kapten mengenakan kacamata penglihatan malam binokular dan diam-diam menyelinap masuk di sepanjang sudut pintu masuk. Pada saat itu, kedua belah pihak masih meniru peperangan posisi antara Sekutu dan Entente selama Perang Dunia I, bersembunyi di posisi masing-masing dan saling menembak. Ketika kapten melihat situasi di dalam dengan jelas menggunakan kacamata penglihatan malam, dia tak kuasa menahan napas. Bukan berarti dia belum pernah melihat dunia. Namun dia benar-benar belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Dengan menggunakan mayat sebagai tameng, darah mengalir di mana-mana. Dan kedua belah pihak menderita korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Itu sungguh terlalu kejam. Orang-orang dari perkumpulan Inagawa itu sama sekali tidak menyadari keberadaannya, dan masih aktif memikirkan tindakan balasan. Bahkan ada yang menyarankan kepada pemimpinnya, "Saudara, jika tidak berhasil, kita bisa mundur dan mendatangkan beberapa mobil, lalu langsung masuk. Serang dari kedua ujung secara bersamaan, dan ikuti mobil-mobil di belakang dengan senjata. Siapapun yang berada di tengah, mereka pasti akan terbunuh." Sang pemimpin mengangguk berat, lalu menampar wajahnya dalam kegelapan dan mengumpat, "Bodoh. Kenapa kau tidak menyampaikan ide bagus ini sebelumnya?" Pria itu menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, Aku baru saja memikirkannya." Ketika sang pemimpin memikirkan kehilangan begitu banyak saudara-saudaranya, dia menamparnya lagi dan mengumpat, "Bodoh, pikirkan lebih cepat lain kali." Setelah itu dia langsung memerintahkan, "Cepat, suruh beberapa orang untuk mengemudi." Ketika Kapten Aliansi mendengar bahwa mereka akan mengemudi, dia langsung terinspirasi. Lebar lorong ini setidaknya 2 meter. Jika mereka mengendarai beberapa kendaraan off-road secara berurutan, sekalipun orang-orang dan mobil-mobil di depan terkena peluru, mobil-mobil di belakang bisa mendorongnya masuk. Ini pasti akan menjadi keuntungan yang sangat besar dalam hal tersebut. Tepat ketika dia hendak pergi dan memberitahu anak buahnya terlebih dahulu, sebuah suara terdengar dari headset. "Oh tidak, Kapten. Banyak mobil yang datang, setidaknya 50 atau 60. Itu adalah Sumio Shikai. Sebagai salah satu dari 3 geng utama di Tokyo, Sumio Shikai tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan bagus untuk menghasilkan uang seperti itu." Pada saat itu, orang-orang dari Sumio Shikai melihat begitu banyak mobil yang terparkir di luar dan menyadari bahwa pasti ada seseorang yang sampai di sana lebih dulu. Pada saat itu, seorang adik laki-laki yang sedang berkeliaran di jalan mengenali salah satu mobil tersebut sekilas dan menoleh ke pemimpin yang duduk di barisan belakang lalu berkata, "Saudaraku, orang Yamaguchi Gumi telah tiba. Saya melihat mobil Kameda Masao." Pemimpin itu mengerutkan kening dan berkata, "Yamaguchi Gumi sangat cepat. Dilihat dari situasinya, setidaknya ratusan orang telah datang. Dan kita hanya memiliki kurang dari 200 orang. Saya khawatir kita tidak akan mampu menandingi mereka." Adik laki-laki itu bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Otak pemimpin itu bekerja paling cepat dan berkata, "Jangan terburu-buru mendekat.
Gunakan mobil untuk memblokir jalan keluar sepenuhnya. Mobil-mobil itu dihubungkan ujung ke ujung dan membentuk lengkungan. Kami akan bersembunyi di balik mobil dan menunggu mereka keluar. Saat waktunya tiba, siapapun orangnya, selama mereka menunjukkan kepala mereka dari dalam, kita akan melawan. Ide bagus, adik laki-laki itu mengangguk dengan berat. Puluhan mobil sama sekali tidak bergerak menuju pintu masuk dan keluar. Namun, mobil-mobil bekas langsung membentuk setengah lingkaran besar di pintu keluar. Bahkan 11 pembunuh dari Bluestone Alliance yang bersembunyi di kegelapan pun dikepung. Mereka segera melapor kepada Kapten. "Kapten, mereka telah memblokir jalan keluar." Setelah mendengar hal ini, Kapten awalnya ingin anak buahnya segera bergerak maju, namun kini ia tak berani membiarkan mereka bertindak gegabah. Pada saat itu, lebih dari selusin anggota perkumpulan Inagawa sudah mulai berlari keluar, bersiap untuk pergi. Saat mereka hanya menampakkan kepala dari pintu masuk dan keluar, para anggota perkumpulan Sumiyoshi segera bersembunyi di balik mobil dan menembak mereka. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa ada orang-orang yang sedang melakukan penyergapan di luar, dan sebagian besar dari mereka pada dasarnya tewas dalam satu kali bentrok. Ketika orang-orang di belakang melihat saudara-saudara di depan ditembak dan jatuh, mereka berlari kembali dengan panik, berteriak sambil berlari. "Saudaraku, ini gawat! Ada penyergapan di luar! Hampir 10 saudara kita telah tewas!" "Baga," tanya pemimpin perkumpulan Inagawa dengan marah. "Siapa yang berani melawan Inagawa?" Adik laki-laki itu juga bingung. "Aku tidak tahu, Kak." Sebelum aku bisa melihat sisi lain dengan jelas, mereka sudah memukulku mundur. "Brengsek!" Pemimpin itu berkata dengan marah. "Mungkin ini geng lain, kita terjebak di tengah-tengahnya." Pemimpin Yamaguchi Gumi mendengar ini dan berteriak. "Sialan, kita sudah terjebak di tengah-tengah untuk waktu yang lama. Saudara-saudara, kita harus bekerja sama untuk menerobos dan bergegas keluar lebih dulu." Pemimpin Inagawa Kai mengeluarkan pistolnya dan menembak membabi buta ke arah Yamaguchi Gumi sambil mengumpat. "Bak kayak lo." "Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Kau pasti telah membunuh Tawana. Kau banyak bicara hanya untuk mengambil kesempatan melarikan diri. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jika kamu punya nyali, lakukanlah. Itu tergantung apakah peluru saya bisa membunuhmu atau tidak."